HP ini bukan merek flagship sebelah ya, ataupun ini kayak Samsung Series S ya. Ini adalah Itel Super 26 Ultra. Ya, namanya memang mirip banget. Dan harganya pakai desain kayak gini cuma 2 jutaan aja. Terus apakah ada kekurangan? Kalau menurut gua malah banyak kelebihan di handphone ini ya. Dia punya desain yang cakep, layarnya bagus, dan ya banyak banget kelebihan yang bisa ditemukan di handphone ini. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Gua Kelvin dari Teknogeek. Ini adalah review dari Itel Super 26 Ultra. Nah, kita mulai langsung di layarnya sendiri ya. Untuk layarnya sendiri, dia AMOLED 6,8 inch yang udah refresh rate 144 Hz sih. Di harga 2 juta 144 Hz yang pasti mantep ya. Sebenarnya kalau untuk di aplikasi, sebenarnya gue jarang nemuin bisa 144 nih. Mostly hanya bisa di 120, tapi ini udah lebih dari cukup ya. Untuk brightness-nya sendiri, dia bisa sampai 4500 nits nih. Yang pasti di bawah sinar matahari, ini masih sangat kelihatan jelas ya. Resolusi sendiri di Full HD Plus yang punya kerapatannya di 392 ppi. Dan ini yang pasti AMOLED ya, karena AMOLED ini udah dipakai buat nonton, itu udah cakep banget nih. Netflix-nya sendiri juga udah dukung L1 ya, jadi kalau kalian pakai buat nonton Netflix ataupun YouTube, ini udah enak banget. Main gaming juga cakep banget di layar ini. Nah, untuk chipset sendiri, dia pakai Unisoc T7300. Gua tahu mungkin kalian akan skeptis dengan Unisoc ya, tapi Unisoc di sini lebih powerful dibanding Helio G100 nih. Untuk AnTuTu-nya aja bisa dapat sekitar 600 ribuan ya. Ini termasuk chipset yang sangat-sangat mantep nih. Nanti gua akan bahas sendiri tentang masalah gaming performance-nya ya. Nah, untuk RAM dan storage-nya sendiri, RAM-nya 8 GB dan yang pasti storage-nya apa? UFS dong, masa 2 jutaan nggak pakai UFS? Dia punya storage di dua varian nih. Yang pertama di 128 GB dan yang kedua di 256 GB nih. Tentu UFS yang pasti bikin copy data cepet, install aplikasi cepet, apalagi shadering Genshin-nya yang kalau nggak pakai UFS itu sangat lama. Lanjut ke desain, ini adalah salah satu yang menarik. Menurut gua ini desainnya, ya gua nggak perlu ngomong ya. Dia mirip banget sama Galaxy S25 yang tentunya ini termasuk ya cakep ya. Nah, tapi kamera ini sebenarnya kebanyakan pajangan doang karena yang bisa berfungsi itu cuma satu ya. Lalu untuk bagian sisi-sisinya ini termasuk tipis nih. Dia punya ketebalannya di 6,8 mm, lalu beratnya juga cuma di sekitar 168 gram ya. Ini mantep banget menurut gua. Untuk pilihan warnanya sendiri dia ada 4 ya. Ada silver, blue, gold, sama warna putih nih. Untuk build quality-nya sendiri juga termasuk udah lumayan solid ya. Udah itu dia juga punya IP65 ya, yang bikin dia lebih tahan air dan juga tahan debu nih. Nah, untuk konektivitas dia masih 4G ya sayang sekali. Dan Wi-Fi-nya ini udah support Wi-Fi 5 ya. Untuk Bluetooth, GPS semuanya ada, NFC juga ada, infrared pun juga udah ada ya. USB-nya sendiri dia pakai Type-C 2.0 dan ini udah termasuk oke. Sebenarnya yang sangat disayangkan adalah di slot kartunya ini dia nggak bisa hybrid sama SD card nih. Jadi kalau kalian beli yang udah 128 atau 256, kalian nggak bisa nambah storage lagi. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya apakah masih banyak orang yang pakai SD card, tapi ini adalah salah satu hal yang kalian harus pertimbangkan ketika beli handphone ini ya. Butuh storage yang gede atau kecil ya, karena ini nggak bisa di-upgrade lagi nih. Nah, untuk speakernya sendiri, dia mono yang kualitasnya ya cukup oke aja ya. Nggak ada yang bisa diharapin banyak, dan kalian langsung bisa denger aja nih. Untuk suara speakernya kayak gimana menurut kalian? Nah, untuk software sendiri dia pakai Itel OS 15 yang pastinya berbasis Android 15 nih. Untuk bloatware sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa aplikasi yang gue sarankan kalian uninstall ya. Kayak contoh adalah satu aplikasi ini yang namanya Vita Mahjong ini. Ini suka banget keluar notifikasi di atas, dan menurut gue ini kalian uninstall aja yang bloatware ini biar kalian pakainya lebih nyaman ya. Selain itu untuk fingerprintnya sendiri dia udah under display nih, yang secara kecepatannya udah termasuk cepet ya. Dan salah satu yang menarik adalah dia punya bypass charging nih. Ya betul, untuk kalian yang suka gaming pasti suka banget dengan fitur ini. Nah, untuk update OS sendiri sebenarnya dijanjiin 1,5 tahun ya, tapi detail update-nya untuk sekarang belum ada. Nah, fitur lain di handphone ini adalah di paket penjualannya kalian bisa lihat ya. Kalian dapat 2 casing nih. Yang pasti yang pertama dia casing biasa yang bisa MagSafe, lalu juga ada dapat casing yang kalian bisa print foto di bagian belakangnya ya. Ini dia di power sama NFC yang kalian bisa langsung pakai buat ngeprint foto apapun di belakang nih. Jadi kalian bisa punya casing yang ganti-ganti gambar di belakangnya. Ini termasuk mantep banget. Aplikasinya sendiri kalian bisa langsung download pas kalian buka casing ini di bagian belakangnya. Kalian bisa langsung scan QR-nya untuk download aplikasinya di situ ya. Nah, untuk kamera sendiri, kameranya dia punya 50 megapiksel, aperture-nya 1,6 dan dia bisa autofocus ya. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri ini dia 32 megapiksel nih. Untuk secara foto menurut gue di siang hari ini cakep banget nih. Sebenarnya yang paling mengejutkan adalah hasil videonya ya, yang nanti kalian
kalian bisa lihat. Overall secara foto ini termasuk cakep. Selama di siang hari dia punya detail yang bagus, suaranya juga oke, nggak berlebihan, dan videonya sendiri juga di luar dugaan. Gue suka banget nih. Ini termasuk cukup stabil nih untuk videonya. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Intel Super 26 Ultra ya. Ini gue pakai di 2K 30 fps dan dia udah ada stabilizernya nih. Kalau nggak salah ini AES ya. Bisa dilihat hasil perekamannya. Gue lihat bagus sih. Detailnya cakep, warnanya juga masih natural ya. Oke, paling gue coba switch ke 1080-60 juga ya. Nah ini kalau 1080-60 fps atau di sini tuh kelihatannya 1080 high frame rate ya. Dan bisa dilihat hasilnya kayak gini. Ya kalau 60 lebih smooth ya. Tapi secara detail 1080-nya juga udah lumayan bagus kok. Jadi buat kalian yang mau rekam 60 fps masih oke banget. Nah ini gue sekalian mau tes suara mic-nya. Kira-kira kalau dia suaranya. Ini gue perekamannya di 2K 30 fps ya. Ya bisa lihat detailnya kayak gitu. Jadi ini contoh perekaman dari Intel Super 26 Ultra di malam hari ya. Ini gue di 2K 30 fps dan hasilnya ya masih cukup oke lah, cukup bagus. Tapi memang secara detail udah nggak bisa fokus banget ya, bisa dilihat ya. Noise-nya lumayan kelihatan. Nah untuk kamera selfie-nya juga dia bisa 2K 30 fps ya. Ini kayak gini contoh perekamannya dan menurut gue ini hasilnya bagus loh. Mukanya masih detail dan ini bagus sih kameranya. Nggak disangka-sangka, gue kira kameranya bakal biasa aja. Nah ini kalau 1080 high frame rate ya bisa dilihat ya, jauh lebih smooth dan ini lancar sih. Untuk kualitas gambar kayaknya masih termasuk sama lah. Dan ini kalau perekaman kamera depan dari Intel Super 26 Ultra, ini di resolusinya 2K 30 fps ya. Untuk hasilnya ya standar lah ya. Kalau masih ada cahaya masih kelihatan jelas sih. Kira-kira gitu. Nah, baterai sendiri dia punya 6000 mAh. Ini bisa tahan seharian. Gue udah pakai ini dan ini termasuk cukup awet baterainya. Yang sangat disayangkan adalah chargingnya termasuk kecil nih. Chargingnya cuma di 18 volt aja ya di sini. Untuk nge-charge full itu butuh sekitar waktu 2 jaman ya. Nah, untuk YouTube 30 menit dia berkurang 30%, sedangkan main HSR 30 menit berkurang 8% ya. Nah, untuk gaming, di sini gue udah coba banyak game nih, dan kalian langsung bisa lihat ya. Secara performa, gue hampir gak ada masalah ya. Maksudnya, setidaknya di settingan low ini, dia udah termasuk cukup lancar di handphone ini ya. Di handphone 2 jutaan ini termasuk oke banget. Lalu yang terakhir, dia punya pakai penjualan yang unik nih. Di casing bawaannya dia dapat casing yang kalian bisa ganti-ganti foto nih.
Ini gue udah jelasin di video short, dan ini adalah salah satu fitur yang cakep banget. Nah, untuk paket penjualannya sendiri, dia dapat handphonenya sendiri, dapat charger 18 watt, lalu dapat kabel Type-C-nya pasti, dapat soft case-nya, dapat screen protector-nya ya. Yang sayang sekali screen protector tempered glass-nya ini belum ditempel nih, jadi kalian mesti tempel sendiri ya. Sorry, tadi casing-nya gue bilang bukan soft case, tapi casing-nya kayak hard case yang bisa ditempel, ada magnetiknya di belakang. Dan yang tadi gue bilang di awal, kalau dia punya casing tambahan yang kalian bisa print foto nih. Ini mantep banget, jadi kalian punya dua casing sekaligus di handphone ini ya. Nah, untuk harganya sendiri, sebenarnya gue nggak terlalu nemuin nih harga officialnya berapa ya. Tapi ini gue pakai patokan Shopee, kalau dia kadang lagi promo itu bisa di 2,1 juta untuk yang varian 128 GB, dan di varian 256 GB kalian bisa dapetin di 2,3 jutaan ya. Kayak ini harga yang sekitar normalnya, tapi kayaknya kalau kalian cari pas lagi diskon, dia bisa lebih diskon lagi nih. Ini termasuk mantep banget di harganya ya. Saran gua kalau kalian sering main game berat, lebih baik kalian beli yang varian 256 GB ya, karena dia nggak punya slot SD card ya, yang kayak gue bilang sebelumnya. Oke, jadi itu dia untuk Itel Super 26 Ultra. Ini dia punya banyak banget kelebihan yang gue sangat suka nih. Di handphone 7 jutaan di ini, Itel kasih banyak banget nih kelengkapannya. Kayak contoh dapat casing udah 2, yang satu bisa dapat support MagSafe, yang satu bisa dipakai buat print foto. Tempered glass juga udah dapet di handphone ini. Ini mantep banget. Secara desain handphone ini juga cakep ya. Ini tipis dan mirip banget sama HP flagship ya. Feel genggamannya di handphone ini termasuk enak nih. Lalu juga untuk performa kencang, kalian bisa lihat sendiri tadi untuk hasil gamingnya sendiri. Lalu juga untuk multitasking juga udah lumayan oke ya, karena dia juga udah pakai RAM 8 GB di sini. Dan untuk kamera sendiri, walaupun dia cuma satu dari sekian banyak pajangannya ini, kameranya punya hasil yang lumayan bagus di harganya ini ya. Jadi ini termasuk best deal banget nih. Memang dia salah satu kakak dari Itel City 100 ya. Itel City 100 juga merupakan salah satu handphone yang worth it di harga 1,3 jutaan ya. Mungkin salah satu kelemahan yang kalian mesti pertimbangkan saat beli handphone ini adalah, pertama kalau kalian mau nambah, tadi gue bilang dia nggak ada SD card. Untuk speakernya sendiri dia masih mono ya. Ini sangat disayangkan juga. Dan ya kayaknya itu aja deh. Gue rasa nggak ada kekurangannya yang gue bisa sebut ini di handphone ini. Untuk feel bodinya juga masih termasuk enak ya, walaupun belakang plastik. Tapi bagian sisi frame-nya ini dia kayaknya pakai aluminium deh. Gue juga kurang paham ya. Tapi ini feelnya masih enak banget dipakai. Dan selain itu dia juga punya bypass charging ya, yang tadi kayak gue lupa sebut nih. Jadi itu aja review dari Itel Super 26 Ultra. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka boleh dislike. Dan jangan lupa subscribe buat dukung channel ini. Dan ya, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Gua Kelvin dari Teknologi, pamit dulu dan kita ketemu lagi di video review berikutnya ya. Bye.